Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, ada amin? Puji nama Tuhan. Kita mau menyambut Tuhan dengan ucapan syukur. Kita mau menyambut Tuhan dan tetap setia sampai rambut kita menjadi putih. Bapa akan selalu melindungi kita. Bapa selalu menunggu kita menjadi sahabat, menjadi saudara dalam kesukaran hidup kita. Kita akan naikkan pujian sampai putih rambut. Mari kita menyaksikan kasih. Kita ceritakan kasih Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita, dan hati kita menjadi tenang bersama menyaksikan kasih setiamu. Dan kita yakini bahwa Tuhan tak pernah jauh dari kehidupan kita, tak pernah lepas sekalipun, tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sahabat kami yang luar biasa, sahabat dalam kesukaran kami, sahabat saat kami terjatuh, mengingatkan kembali saat kami berbalik, menegur kami saat kami hilang arah, menuntun kami
sejenak mengingat kembali Tuhan telah menggendong kita, Tuhan telah menuntun kita. Tidak sedikit pun dan tidak sekalipun kita ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, dan kita sejenak untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertolongan luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat kami terjatuh, saat kami hilang arah, saat kami berbalik, Engkau tetap ada bersama dengan kami, mengingatkan kami, menuntun kami ke jalan yang benar. Tuhan, Engkau yang memilih hati kami, Engkau yang melihat hati kami Tuhan, dan Engkau yang mengubah hati kami. Kami rindu Tuhan, hati kami diubahkan menjadi hati yang baru, hati yang seperti perak Tuhan, yang dapat mencerminkan kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyaksikan, merasakan, dan bersaksi bahwa Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau bersaksi Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa, dan kami rindu Tuhan, saudara kami yang lain, yang belum mengenal Engkau, yang jauh daripada Engkau, dapat merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau merasakan sekali lagi Tuhan kasih-Mu, merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin merasakan betapa dekatnya Engkau, dekat dengan kami. Saya udah Bapak Ibu Saudara balik berdiri, mari kita nyanyikan. Kita mau menyaksikan kasih setia-Mu dalam kehidupan. Amin Tuhan. Merasakan kehadiran-Mu, kuatkan iman-Ku. Merasakan kasih setia-Mu, merasakan kasih setia-Mu, tenanglah hatiku. Merasakan kehadiran-Mu, kuatlah iman-Ku. Kau Bapa yang selalu menggendongku, sahabat yang selalu mendukungku, saudara yang kesaudaraanku, sampai ku tidakku. Kau Bapa yang selalu menggendongku, sahabat yang selalu mendukungku, saudara dalam kesudahanku, sampai ku tidakku. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Amin Tuhan. Yesus, Kau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang hidup, Tuhan kami yang luar biasa. Engkau yang bertata dalam kerajaan surga, nama di atas segala nama.
Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Kuasa maut telah Engkau kalahkan. Ya Tuhan kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan dengan kerinduan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, ampunilah kesalahan kami. Kuduskanlah kami Tuhan. Kuduskanlah kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk berjumpa dengan Engkau di tahta. Agar kami layak Tuhan untuk masuk sekali lagi ke dalam hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Berkat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan kami yang hidup, kami hamba-Mu, pelayan-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Rindu Tuhan akan urapan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan mengucap syukur dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, curahan Roh Kudus-Mu ada di atas kami. Dan kami rindu Tuhan, urapan kuasa-Mu memperbaharui kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami datang kembali Tuhan. Kami rindu pemulihan atas kuasa-Mu. Kami rindu pemulihan Tuhan. Kami rindu kehidupan yang baru. Kami rindu urapan Roh Kudus-Mu ada di atas kami. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar perkataan yang seturut apa yang Kau kehendaki. Dengan begitu Tuhan, kami menyadari Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami ingin hidup kudus Tuhan. Kami ingin hidup lebih dekat dengan Engkau. Kami ingin hidup lebih lagi bersandar, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, perjalanan kami berat, namun kami percaya Engkau lebih besar dari permasalahan kami. Engkau lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan memulai ibadah kami dan mengucap syukur lebih lagi atas kasih karunia Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang jauh dari kesempurnaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih tetap bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dan kita mau bersukacita bersama dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kau ubah rataku menjadi tarian. Kesedihan kita akan diubahkan menjadi sukacita di hadapan Tuhan. Kau berikan surga.
menjadi sukacita. Maka kita akan bawa kesukaran kita akan membawa pergumulan kita, dan Tuhan akan mengubahkan itu menjadi luar biasa. Kita akan sampai dengan bahwa serta dengan Allah semua perkara di dunia ini menjadi kecil di hadapan Tuhan. Musuh kita akan diinjak-injak. Perkara yang besar, yang sulit bagi kita akan dimudahkan oleh Tuhan. Kita akan angkat pujian sekali lagi, bawa serta dengan Allah.
Agustin berdoa persembahan yang akan kita berikan. Kita bersyukur dan berdoa, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, kami boleh memuji menjaga nama-Mu di dalam ini. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari yang Tuhan telah berikan, dan Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan ya Tuhan, persembahan ini menjadi duka yang kami berdekatan-Mu dan dapat lebih menyatakan nama-Mu di dalam ini. Tuhan, segala kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita naikkan pujian hitung berkat. Puji nama Tuhan. Tuhan menggendong kita. Kita menyerahkan dalam pergumulan kita ke dalam Tuhan. Pergumulan kita memang berat, layaknya badai dalam kehidupan. Gelombang yang luar biasa menghantam kita. Bahkan kita terbesit atau kita pernah berpaling karena begitu besarnya masalah yang kita hadapi. Namun itu semua adalah cobaan yang Tuhan izinkan untuk membuat kita tetap teguh dan bersandar ke dalam Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kemuliaan Tuhan di tengah badai kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan kita rasakan saat kita ada dalam titik terendah kita.
untuk saudara kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badan. Pertolongan dan pengharapan Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badan. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badan. Kau pertolongan dan pengharapan Tuhan kemenanganku. Amin Tuhan, amin Tuhan, terima kasih Tuhan kami. Pertolongan-Mu luar biasa Tuhan, luar biasa Tuhan. Amin Tuhan, amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kemuliaan-Mu Tuhan luar biasa, luar biasa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan kita naikkan Raif sekali lagi. Kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Kita rasakan bahwa Tuhan bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Kemuliaan. Saya persilakan hambanya untuk maju ke depan. Mari kita berdoa dan Ibu Iva akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Kau berikan kami hari yang terbaik sehingga kami bisa datang ke tempat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Kami yakin percaya Tuhan Kau ada di tengah kami, Engkau mengurapi kami dan Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan seksama dan kami bisa mengembangkan Tuhan dan bisa menikmati kasih dan karunia-Mu dalam firman. Kau juga mengurapi Gembala yang akan menyampaikan firman. Kau pakai dengan luar biasanya Tuhan di masa tuanya ini, kiranya Engkau berikan kesehatan dan kekuatan dan perlindungan setiap hari. Kami yakin percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan menerima berkat dari firman. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu bersukacita hari ini. Amin. Apalagi saudara kita Jimmy bersukacita karena Tuhan telah memakai luar biasa untuk satu pelayanan yang ada di daerah Indonesia ini. Menghadapi masalah yang sangat tidak mudah,
tetapi Tuhan memakai. Dan itu adalah suatu yayasan yang sehubungan dengan Amerika, sehubungan dengan segala sesuatu yang tidak dalam koridor kecil, tetapi sesuatu yang sangat besar hubungannya. Tetapi Tuhan, saya bersyukur Tuhan pakai. Saya percaya saudara ikut bersyukur Tuhan pakai saudara kita Jenny. Puji Tuhan. Apa Jenny mau bersaksi sebentar? Ya, sudah, baiklah. Mari kita masuk dalam apa yang Tuhan mau kita pelajari pagi hari ini. Hidup dalam sukacita ilahi. Sukacita adalah sesuatu yang dicari dan dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Semua manusia di dalam dunia ini membutuhkan sukacita dalam hidupnya agar dia tetap kuat. Dan banyak orang mencari sukacita di dalam dunia ini. Ya. Ada yang mencari sukacita dengan harta mereka yang banyak. Mereka suka berpesta pora, mereka suka melakukan segala yang wah, ya. Saudara, mereka anggap mereka memiliki sukacita di dalam hal itu. Tetapi sebenarnya sukacita yang mereka miliki adalah sukacita yang semu. Sukacita yang semu. Selesai berpesta pora, sukacita itu lalu. Besoknya menghadapi persoalan, masalah yang besar, mereka cari macam-macam hal. Ya. Mungkin minum minuman keras, mungkin masuk dalam narkotika dan lain sebagainya. Menganggap bahwa itu dapat melepaskan mereka dari segala beban yang ada di dalam dunia ini. Tetapi marilah kita belajar hidup di dalam sukacita ilahi, sukacita yang datang dari Allah. Mari salah satu tolong membacakan Lukas 10 ayat 17 dan 20. Lukas 10 ayat 17 dan 20. Mari silakan. Lukas 10 ayat 17 dan 20. Demikian firman Tuhan. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, jika setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu. Ayat yang ke-20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga. Nah, sebelum itu Tuhan Yesus memanggil 70 murid. 70 murid itu disuruh pergi ke kota-kota yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Mereka mendahului sebelum Tuhan Yesus datang ke tempat itu. Dan mereka diberi kuasa, ya. Mereka diberi sesuatu yang sifatnya surgawi. Diberi kekuatan yang disebut kekuatan ilahi, sehingga waktu mereka pergi ke sana, mereka berdoa untuk orang sakit disembuhkan. Mereka mengusir kuasa kegelapan pergi dari antara orang-orang yang dikuasai kuasa kegelapan. Lalu mereka semua ada satu sukacita yang luar biasa.
Lalu mereka datang kepada Tuhan, dikatakan kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama. Tetapi Tuhan membawa mereka kepada sesuatu yang lebih utama. Tuhan berkata, ayat 20, namun demikian jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bersukacitalah akan keselamatan jiwamu lebih dari bersukacita terhadap hal-hal yang kelihatan hebat, yang kelihatan luar biasa di muka umum. Bapak Ibu, saudara sekalian, seringkali manusia mau atau memiliki sukacita apabila ada yang wow, ada yang hebat, ada yang luar biasa di hadapan banyak orang. Tetapi sukacita yang sejati yang Tuhan inginkan kita hargai, kita ingat selalu apa saudara? Keselamatan jiwa kita. Kita memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam hidup ini, yaitu keselamatan jiwa kita. Kalau sukacita karena wow adalah sukacita duniawi, saya kadang-kadang sedih melihat anak Tuhan, melihat yang saya kasihi, mereka berbangga akan mungkin keberhasilan anaknya, mungkin sesuatu yang hebat, ya, yang kelihatan terjadi, mungkin kekayaan, mungkin menjadi seorang pemimpin yang luar biasa yang disanjung oleh orang lain dan lain sebagainya. Pada saat yang seperti itu, saya melihat bahwa kehidupan rohaninya mulai turun. Yang dia utamakan adalah betapa aku berhasil, betapa anak-anakku berhasil, betapa hebat yang kualami dalam hidup ini. Saudara, akhirnya karena dia terfokus pada yang wow tadi, maka akhirnya yang menjadi fokus utama sukacita kehidupannya bukannya Allah, bukannya hal yang rohani, tetapi apa yang terjadi secara yang dapat dilihat oleh manusia di dalam dunia ini. Dan saya melihat hidupnya menjauh dari Allah. Bukan hal rohani yang diutamakan, tetapi sesuatu yang wow, sesuatu yang hebat. Saudara, itu menjadi satu perkara yang membawa manusia kepada kesombongan. Dan kalau kesombongan terjadi, maka kehancuran ada di depan kehidupan kita. Jadi mari kita ingat, ya, bahwa sukacita ilahi itu bukan sukacita karena sesuatu yang hebat,
bukan sukacita karena sesuatu yang kelihatan istimewa. Tetapi mari kita lihat pikiran manusia, hati manusia sering tertuju kepada segala sesuatu yang bersifat materi, yang ada di dalam dunia ini. Kita memang tidak bisa terlepas dari hal-hal materi, dari uang dan lain sebagainya. Tetapi jangan jadikan hal-hal yang duniawi itu menjadi sesuatu dasar sukacita hidupmu. Kolose 3 ayat 1 dan 2, tolong dibaca. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Mari silakan. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau disandingkan bersama dengan Kristus, jadilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, ikutlah perkara yang di atas, bukan yang Iya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Kita telah diselamatkan. Kita telah menjadi bagian dari perkara yang di atas. Kita telah menjadi bagian warga kerajaan surga. Kita bukan lagi manusia duniawi. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Kolose, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Sekarang coba Bapak Ibu lihat dalam sehari kehidupan kemarin. Coba lihat hati kita. Berapa jam kita memikirkan perkara yang di atas? Berapa jam kita memikirkan perkara yang di bumi? Banyak mana saudara? Banyak mana? Yang di bumi. Banyak yang di bumi. Tetapi mari kita belajar dalam hidup ini untuk lebih hari pikiran hati kita tertuju kepada perkara yang di atas. Amin. Bukan berarti kita nggak mikir sama sekali. Bukan berarti saya tidak perlu segala sesuatu yang ada di bumi ini. Saya juga harus masak, saya juga harus menyiapkan semua untuk pelajaran siswa, saya juga harus melakukan hal-hal yang di bumi. Tetapi mari kita belajar dari hari ke sehari. Walaupun kita ada di bumi, walaupun kita ada dalam aktivitas di bumi, tetapi hati, pikiran kita tertuju kepada yang di atas. Amin. Hati, pikiran kita tertuju kepada yang di atas. Saudara bekerja, pikiran saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, pakailah saya di tempat kerja menjadi berkat bagi orang lain. Pakailah saya dengan apa yang ada pada saya untuk menyelamatkan jiwa itu, Tuhan. Yang sudah saudara
doakan. Bukan suatu yang terlalu tinggi, enggak saudara. Tetapi dalam hati dan pikiran kita, mari kita tujukan kepada perkara yang di atas. Kemudian bersyukurlah, hargailah salib Kristus, pengorbanan bagi keselamatan jiwamu. Bersukacitalah di dalam keselamatan jiwamu, sehingga engkau akan menikmati perkara-perkara yang lebih indah. Satu saat saya berkata kepada Tuhan, ya saya bersyukur kepada Tuhan, walaupun sekian puluh tahun saya mengikut Tuhan, Tuhan menolong saya untuk tidak jatuh sekalipun, untuk tidak masuk, walaupun ada dosa, ada kesalahan, ada kelemahan yang saya harus belajar, diubahkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan menolong sehingga saya tidak betul-betul pernah jatuh. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih saya manusia yang lemah begini, Engkau masih tetap mau berbicara kepada saya dalam kehidupan sehari-hari. Engkau mau dekat kepada saya. Apa kata Tuhan? Karena di dalam doamu, kamu selalu mengucap syukur akan pengorbananku di atas salib. Karena kamu selalu mengucap syukur akan pengorbanan Kristus di atas salib. Itulah jawaban Tuhan. Saudara, bukan suatu yang tinggi-tinggi, bukan suatu yang hebat. Saya juga manusia lemah sama seperti saudara. Tetapi satu hal yang disenangi oleh Tuhan, saya menghargai pengorbanan Kristus dan saya mengucap syukur kepadanya setiap hari. Dan hal itu Tuhan ingin menjadi bagian dari kehidupan saudara. Ada satu waktu yang saya mulai lemah, saya mulai berdoa untuk hal-hal yang lain karena banyak masalah, banyak yang lain. Saya lupa untuk mengucap syukur akan pengorbanan Kristus di atas salib. Mengucap syukur dia rela merendahkan diri begitu rupa. Mengucap syukur ia menjadi seperti domba keluh yang diguntingi bulunya oleh tuannya. Mengucap syukur karena dia rela mengalami penderitaan yang sangat mengerikan untuk keselamatan kita. Mengucap syukur karena siapakah kita? Kita adalah manusia berdosa. Kita sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal, tetapi Dia telah mengorbankan nyawanya karena kita. Hargailah itu, saudara. Itulah rahasia supaya kita hidup mengalami Tuhan beserta dengan kita. Amin. Saudara mengalami indahnya hidup tiap hari Tuhan beserta dengan dirimu. Mari kita tingkatkan terus. Engkau akan dibawa olehnya untuk mengenal suaranya dan mendengar suaranya dalam hidupmu. Itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Allah mau membawa saudara dan saya menjadi orang-orang yang lekat dengan Dia. Dia kekasih kita dan dalam segala perkara. Tiap hari Dia mau berbicara dalam hidup kita. Dia mau menyatakan dirinya. Itulah yang memberikan sukacita di dalam kehidupan kita.
itulah yang menguatkan kita, itulah yang mengkokohkan kita, itulah yang dikatakan kita hidup dalam sukacita ilahi. Mengapa kita perlu hidup dalam sukacita ilahi? Karena segala yang bersifat duniawi tidak kekal. Dan kalau engkau terfokus kepada yang duniawi saja, engkau akan menjadi orang yang membuka celah bagi kuasa kegelapan untuk membawamu jauh dari Tuhan, untuk membawamu jauh dari Tuhan. Kuasa kegelapan itu akan melakukan segala hal untuk membawa saudara jauh dari Tuhan. Itu bukan karena saya hidup di dunia ini selalu diberkati, selalu penuh, selalu. Kalau saudara tahu, ya, kalau memang saat ini sudah jauh berbeda, tapi pada masa muda saya jauh lebih miskin dari saudara yang ada di sini. Ya. Kadang waktu itu tidak ada uang untuk makan hari itu, tetapi saya mengingat, tiba-tiba saya mau membuka pintu depan, saya lihat ada amplop di situ, dan saya buka, ada uangnya untuk hidup. Saudara, siapa yang memasukkan itu? Waktu itu saudara Jimmy masih remaja ya, Jimmy. Masih remaja. Saya tentu tidak akan pernah bicara kepada saudara Jimmy bahwa saya sulit dalam keuangan begini-begini, tetapi Tuhan memakainya untuk menolong kami. Ada waktunya saya tidak punya uang, dan waktu itu saya beres-bereskan amplop-amplop yang ada sebab mau pindah ke tempat ini dari depan sana. Dan ternyata di tengah amplop-amplop, ya, amplop-amplop itu ada surat-surat dari Mbak dulu ya. Saya simpan semuanya. Ternyata waktu kami pindahan oleh kaum muda dibuka dan mungkin dibaca. Akhirnya saya berisi amplop-amplop itu supaya tidak banyak yang dibaca oleh anak-anak muda. Begitulah. Dan ternyata di tengah amplop-amplop itu ada amplop yang berisi uang. Saudara, kalau waktu-waktu yang seperti itu saya susah, saya berkata bagaimana hidup ini, ya, sekian banyak orang yang ada dan lain sebagainya. Saudara, tidak akan ada sukacita. Tetapi percayalah, carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah lebih dahulu, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Dan jangan utamakan yang lain lebih dulu. Utamakan siapa? Tuhan. Carilah Tuhan. Saudara perlu bekerja, perlu memang kita diberi tempat untuk bekerja, tetapi dahulukan Tuhan. Pada hari Minggu, harinya Tuhan datang ke rumah Tuhan lebih dahulu, maka Allah akan memberkatimu. Saya tidak sampai sakit-sakitan dan mungkin sangat kurus, karena saya tidak ada sesuatu yang menunjang hidup saya secara ekonomi. Tidak, saudara. Saudara tahu bahwa saya sehat sampai tua. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain
akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, kalau engkau berpusat kepada perkara yang materi, maka iblis akan membawamu jauh dari Tuhan. Tetapi kalau berpusat kepada Tuhan, maka kita akan diberkati. Baik untuk perkara yang kekal, baik untuk perkara yang ada di bumi ini. Jadi bagaimana kita hidup dengan sukacita ilahi? Bukan harus jadi orang yang setiap hari di gereja, tidak pernah bekerja, berdoa terus di sana. Tidak, saudara. Jikalau ada orang yang dipanggil untuk itu sangat baik. Tetapi secara keseluruhan kita, Tuhan tidak memanggil kita untuk melepaskan diri dari segala yang ada di dalam dunia ini. Tetapi yang utama, hargailah keselamatan jiwamu. Hargailah keselamatan jiwamu. Carilah Tuhan lebih dahulu. Muliakan Dia. Dan bawalah pikiran ini selalu kepada perkara yang di atas. Kalau saudara baca dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 8, di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Lalu biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Lalu dilanjutkan, pikirkanlah perkara-perkara yang indah, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar. Saya harap di rumah dibaca ayat itu, Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 8. Pikirkanlah perkara-perkara yang mulia, yang manis, yang indah didengar. Jangan pikirkan, waduh, Om Yoyo menyakiti hatiku. Misalkan Om Yoyo tidak peduli lagi dengan aku dan lain sebagainya. Misalkan saudara mengatakan yang seperti itu. Atau mungkin tulis kata-kata, aduh, sekeluarga akeh. Banyak orangnya yang makan, orangnya banyak, duitnya sedikit. Kenyataan bisa ada, tetapi percayalah, jangan terlalu berfokus kepada perkara yang materi. Percayalah Allah yang memelihara kita. Amin. Nyanyi itu mengatakan sehelai rambut kita itu tidak akan terjatuh dari tubuh kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan memelihara saudara. Karena itu janganlah hidup hanya untuk memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Carilah perkara yang di atas. Ucapkan syukur selalu atas pengorbanan Kristus di atas salib demi keselamatan jiwamu. Ucapan syukur itu sangat penting, yang menyebabkan kita berbahagia. Dan kalau ucapan syukur itu tidak ada dalam hidup kita, itu bahaya, saudara. Kenapa? Adam dan Hawa hidup di Taman Eden yang sangat indah. Di sana ada ribuan pohon yang buahnya dapat dinikmati. Ada segala. Di
di sungainya ada berbagai macam permata. Tetapi karena tidak mengucap syukur, hati dan mata Adam dan Hawa tertuju kepada pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan sudah memberi sekian banyak yang tidak dapat dikatakan, tapi hatinya mulai tertuju kepada pohon pengetahuan baik dan jahat, sehingga akhirnya hal itu dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Ingat saudara, ucapan syukur kepada Allah, ucapan syukur atas keselamatan jiwa kita, ucapan syukur kita sedang diberi hidup menuju kepada kekekalan. Kita diberi hidup untuk bisa melayani Allah. Kita diberi hidup untuk memenangkan jiwa-jiwa yang lain. Kita diberi hidup untuk melakukan kehendak Allah, supaya itu menjadi investasi kita di kerajaan surga. Kita diberi hidup bukan untuk cari uang, saudara. Kita diberi hidup bukan untuk menikmati segala materi yang indah, tapi kita diberi hidup untuk mengucap syukur kepadanya atas anugerahnya yang besar di dalam kehidupan kita. Ucapkan syukur dengan apa yang ada padamu, bukan mengucap syukur untuk ingin sesuatu yang lebih besar. Ucapkan syukur dengan apa yang ada padamu, supaya kuasa kegelapan tidak akan membawa kita kepada kejatuhan. Lalu hiduplah dalam kehendak Bapa. Hiduplah seturut firman Tuhan. Walaupun tidak mudah, tapi kita tahu Allah Trinitas ada bersama kita. Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita, dan kita dijadikan anak-anak dari Bapa Surgawi. Bapa bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan Yesus melepaskan kita dari belenggu-belenggu kegelapan dan membawa kita untuk bersekutu kembali dengan Allah. Dia bahkan mau menjadi sahabat kita. Tempat engkau bisa curhat, tempat engkau bisa mengatakan, oh Tuhan, kenapa ini begini dan lain sebagainya. Lalu ingatlah bahwa ada Allah Roh Kudus yang selalu siap menyertai hidupmu, yang selalu siap berbicara kepadamu, yang selalu siap memberikan sukacita dalam hidupmu, sehingga engkau kuat. Kerajaan Allah bukanlah makan dan minum, tetapi kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Sukacita dari Roh Kudus. Nah, itulah yang perlu kita miliki di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memiliki? Carilah dahulu Dia, renungkan firman-Nya, carilah hadirat-Nya. Jangan pakai hidup ini hanya untuk mencari yang duniawi, yang memuaskan kita secara materi, tetapi
Carilah dia, carilah dia, sehingga hidupmu melekat kepadanya. Amin. Carilah dia. Kalau engkau tidak mencari dia, engkau tidak akan mengalami dia melekat. Kita atau engkau melekat dengan dia. Carilah dahulu dia. Renungkan firman-Nya, lakukan firman-Nya, maka engkau akan mengalami indahnya cinta kasih Allah dalam hidup ini. Amin. Maka engkau akan hidup dengan sukacita walaupun keadaan apapun. Karena sukacita dari Roh Kudus ada di dalam hidup ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita akan nyanyikan sukacitaku penuh, ku bermazmur bagiku. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan ini.
semua yang ada di tempat ini, agar kita hidup dalam sukacita ilahi. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini karena Kau sudah berbicara kepada kami tentang satu sukacita surga, sukacita ilahi yang tidak akan bisa diambil dunia ini dari kami. Dan sukacita itu boleh bisa kami dapatkan jika kami boleh mendahulukan Kau. Kami boleh mendahulukan kerajaan Kau. Kami boleh selalu berpikir perkara-perkara yang di atas. Oleh sebab itu Bapa yang dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini biar sukacitamu turun di tengah-tengah kami, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah sakit kami, di tengah semua masalah yang kami hadapi. Biar sukacita itu penuh dalam kehidupan kami. Kami terus boleh bersukacita, kami boleh terus bersyukur di hadapan Tuhan untuk segalanya. Karena kami percaya penyertaan Tuhan dalam penyertaan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa buat saudara-saudari kita yang tidak hadir pagi hari ini, supaya Tuhan mengerjakan dan menolong mereka, memperbarui mereka. Nanti Ibu Setiati akan berdoa buat hal itu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama tentang satu kebenaran, bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah sanggup melakukan segala perkara. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Saat ini Bapa, kami teringat saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Mungkin mereka saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit dan tidak bisa bangun untuk bisa datang ke tempat ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sebab kuasa-Mu akan Kau nyatakan bagi mereka ya Tuhan. Kiranya mujizat-Mu boleh terjadi, kesembuhan itu boleh terjadi bagi mereka ya Tuhan. Jika mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dibawa mengenal akan kasih dan sukacita yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa buat curahan darah-Mu yang menyembuhkan, memberikan kekuatan bagi saudara kami yang saat ini tidak hadir Bapa. Demikian pula mereka yang mengalami banyak hal tantangan dalam kehidupannya. Kami mengucap syukur Bapa sebab Engkau begitu setia. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau akan menolong, menopang dan menguatkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kerinduan kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surgawi yang Bapa surgawi sudah anugerahkan pada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, bahkan yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk.